Halo, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita film berjudul Boogeyman. Film ini bercerita tentang makhluk menyeramkan yang selalu bersembunyi di balik bayang-bayang kegelapan. Ia akan hadir manakala di suatu keluarga terdapat kesedihan yang sangat mendalam. Ia kemudian akan menguras energi kehidupan sampai tidak tersisa. Oke, dan inilah ceritanya. Di suatu malam, di kediaman keluarga Billings, saat seorang balita sedang tertidur nyenyak, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Ia pun terbangun. Sebuah bayangan terlihat bergerak disertai suara yang menyeramkan. Ia menangis ketakutan melihat hal tersebut. Sesaat kemudian, sebuah bentakan menghentikan tangis bayi itu diikuti percikan darah dan tertutupnya pintu. Di lain hari, di rumah keluarga yang lain, yaitu keluarga Harper, seorang gadis bernama Sadie, setelah beberapa hari ia berduka akibat kematian ibunya, ia pun pergi ke sekolah menggunakan dress mendiang ibunya. Ayahnya, yaitu Dr. Harper yang seorang psikiater, mengerti akan pukulan berat yang ditanggung oleh anak-anaknya, di mana dalam perjalanan mengantarkan kedua anaknya ke sekolah, ia mencoba menghibur mereka dengan bersenda gurau terkait gigi anak bungsunya yaitu Sawyer. Hingga sampailah mereka di depan sekolahan Sadie. Sadie pun berjalan memasuki sekolahnya. Orang-orang terlihat memandanginya. Beberapa dari mereka terdengar mengucapkan belasungkawa atas kematian ibunya. Namun Sadie mengacuhkan mereka hingga kemudian berhentilah ia di loker pribadinya. Tidak lama, sahabatnya yaitu Petani datang menyapanya. Dan dengan kiku ia mengucapkan selamat datang kepada Sadie. Segerombolan temannya yang lain ikut pula menghampiri. Mereka mencoba menguatkan Sadie, namun ada kesalahpahaman dengan maksud yang disampaikan salah satu temannya. Hingga hal itu membuat pertengkaran di antara mereka. Dengan sedih dan marah, Sadie pun segera berlari meninggalkan teman-temannya tersebut. Siangnya, di rumah, Dr. Harper yang merupakan seorang terapis kedatangan seorang pasien bernama Lester Billings. Seseorang yang sedari awal datang dengan gerak-geriknya yang mencurigakan, di mana ia terlihat takut ketika melihat pintu lemari terbuka. Can you shut it? Now, I use this with all my new clients. This is for record-keeping purposes only. So anything you say. Lester kemudian bercerita kepedihan hatinya kepada Dr. Harper. Seraya menangis ia menjelaskan perihal kematian tragis kedua anaknya. Menurutnya, kematian kedua anaknya diakibatkan oleh makhluk menyeramkan yang sempat digambar oleh anak sulungnya. Lester juga mengingatkan Dr. Harper untuk lebih memperhatikan anak-anaknya yang sedang dalam keadaan berduka. Jika tidak, kejadian serupa bisa terjadi pada mereka. Mendengar itu, Dr. Harper pun merasa curiga. Ia kemudian berpura-pura ke toilet dan menelpon polisi. Namun, tanpa Dr. Harper sadari, Lester kemudian diam-diam memasuki ruangan lainnya di rumahnya, di mana Sadie yang berada di lantai atas juga tidak menyadari hal tersebut. Hingga di suatu momen, Sadie mendengar suara keributan. Perlahan dan dengan rasa takut ia mendekati sumber suara tersebut. Ia terhenyak kaget ketika kakinya tanpa sengaja menginjak cairan merah kental. Sesaat kemudian, ia tersadar itu hanyalah cairan cat. Sadie kemudian membuka pintu kamar tersebut di mana ia melihat barang-barang telah berserakan. Dan lagi-lagi ia kembali mendengar suara keributan di ruang sebelahnya. Dengan debaran jantung yang kencang, Sadie pun mendekat dan membuka pintunya. Namun ia tidak menemukan penyebab suara gaduh tersebut. Tiba-tiba ayahnya datang dan menanyakan keadaannya. Ia khawatir akan keselamatan anaknya karena orang asing yaitu Lester telah masuk ke rumah mereka. Ia menyalakan lampu dan ketika pintu tertutup, mereka pun melihat hal yang menakutkan, di mana Lester telah tergantung di balik pintu lemari dalam keadaan tidak bernyawa. Polisi pun segera datang, bertepatan dengan Sawyer yang pulang dari sekolah. Beberapa polisi terlihat mengevakuasi jenazah Lester. Polisi kemudian meminta keterangan dari Sadie dan ayahnya. Ketika malam tiba,
Dr. Harper pun mengantarkan Sawyer tidur di kamarnya. Ia memeriksa bagian-bagian sudut gelap untuk menenangkan putri bungsunya. Sang ayah meyakinkannya bahwa ia aman dari makhluk yang ditakutinya selama ini. Sementara itu, Sadie yang sedang berbaring secara tidak sengaja melihat noda seperti bekas cairan basah yang mengering. Hingga sebuah ketukan mengalihkan perhatiannya dari noda tersebut. Ayahnya datang menanyakan keadaannya. Mereka berbincang sebentar, kemudian sang ayah pun keluar dari kamar Sadie. Selepas kepergian ayahnya, Sawyer yang mencoba menghanyutkan dirinya ke alam mimpi tiba-tiba mendengar suara samar dari arah lemari pakaiannya. Ia melihat dengan sudut matanya ke pintu lemari tersebut. Mendadak pintu itu terbuka seperti ditendang dengan keras. Melihat sibakan karpetnya, Sawyer pun bergerak perlahan menurunkan bola cahayanya ke kolong tempat tidur. Ia melihat dengan seksama ke sudut gelap tanpa cahaya, kemudian mendorong bola cahayanya. Tiba-tiba, sebuah wajah mengerikan terlihat kemudian menghilang, membuat ia berteriak kaget dan terjatuh. Sawyer kemudian mendatangi Sadie di kamarnya. Sadie yang belum tertidur di saat itu menyapa balik adiknya, namun adiknya hanya terdiam saat ditanya. Sadie pun mendekatinya dan melihat ada sedikit darah di pipi anak tersebut. Sawyer kemudian menceritakan kejadian yang baru ia alami, namun Sadie menganggap itu hanyalah mimpi buruk adiknya. Sadie kemudian menemukan asal-muasal darah di pipi adiknya itu, di mana gigi Sawyer yang hampir tanggalah sumber adanya darah itu. Mereka kemudian mencoba melepaskan gigi Sawyer dengan sebuah benang yang diikatkan ke sebuah gagang pintu. Namun kejadian aneh terjadi, di mana tiba-tiba pintu bergerak sendiri membuat Sadie terberanjak. Kaget karena giginya tanggal secara mendadak, Sawyer pun menangis. Sadie segera meminta maaf dan memeluk adiknya. Mereka kemudian tidur bersama di kamar Sadie. Akan tetapi ada hal yang tidak mereka sadari, bahwa gigi Sawyer yang terlepas tiba-tiba bergerak, tertarik oleh sesuatu di balik pintu kamar tersebut. Keesokan harinya, kedua anak tersebut melakukan terapi ke rekan sejawat ayah mereka, yaitu Dr. Weller. Mereka pun membicarakan tentang semua yang dirasakannya. Dr. Weller menganggap ketakutan Sawyer di kegelapan hanyalah sebuah fobia. Dan untuk menghilangkan fobia tersebut, Dr. Weller mempunyai treatment tersendiri, yaitu dengan menghadapi dan melawan kegelapan itu. Dr. Weller kemudian menutup seluruh jendela dan memberikan lampu redup yang berkedip di ruangan itu. Dengan ditemani Sadie, Sawyer mencoba menguatkan dirinya. Hingga secara perlahan, makhluk menyeramkan itu mulai terlihat dan mendekati mereka. Karena rasa takutnya, Sawyer pun histeris diikuti lampu yang menyala kembali. Tidak lama, ayahnya datang menjemput mereka dan berjanji ke Dr. Weller bahwa mereka akan datang kembali. Malamnya ketika di rumah, Sadie mencoba menggali informasi mengenai Lester melalui internet. Ia kemudian beranjak dari tempat duduknya diikuti suara pintu yang terbuka. Sawyer yang saat itu menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut, kemudian tergerak oleh sentuhan. Ia mendengar suara Sadie bertanya. Ia pun membalas kalimat tanya sang kakak dari dalam selimutnya. Namun, ketika Sawyer membuka selimutnya, ia tidak menemukan seorang pun di kamarnya. Ia memanggil Sadie, namun orang yang dipanggilnya saat itu sedang berada di ruang kerja ayahnya, di mana Sadie di saat itu sedang mendengarkan rekaman wawancara Lester yang ditemukannya. Mendadak terdengar sebuah ketukan di pintu kamar Sawyer. Ia pun membuka pintu kamarnya dan melihat ke arah kamar Sadie yang terbuka. Ia memanggil Sadie dengan pelan. Lampu kamar Sadie tiba-tiba mati. Iya, dengan bola cahayanya berjalan perlahan. Suara seperti bisikan yang menakutkan kemudian terdengar. Sawyer memandang ke arah lorong gelap dan mendengar sayup-sayup suara nyanyian. Sementara itu Sadie yang berada di ruang kerja ayahnya kembali menemukan sebuah petunjuk, yaitu sebuah buku yang ditinggalkan oleh Lester.
di mana dalam buku tersebut terdapat bekas sobekan kertas. Sadie mengarsir bekas gambar itu dan menghasilkan sebuah gambaran makhluk aneh. Ia pun memandanginya seraya mendengarkan rekaman wawancara Lester. Hingga di suatu momen, Sadie terkejut mendengar teriakan dari rekaman tersebut yang membuat alat itu terlempar ke air. Sadie pun segera ke dapur untuk mengeringkannya. Di sisi lain, Sawyer yang melihat ke arah tangga, ia memanggil Sadie karena mengira sang kakak sedang menakut-nakutinya. I know that's you, Sadie. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara panggilan di belakangnya. Gadis kecil itu pun menggelindingkan bola cahayanya hingga bola tersebut bergulir ke kamar Sadie. Sesaat ia bernafas lega karena tidak menemukan hal-hal yang menakutkan. Namun, tiba-tiba bola tersebut pecah. Ia kaget dan mundur. Dari belakang ia berdiri, sebuah bayangan bergerak diikuti bola cahaya yang pecah yang justru bergulir dari arah sebaliknya. Hal aneh juga terjadi pada Sadie di dapur, di mana tiba-tiba lampu di plafon menjadi padam. Ia melihat dengan seksama ke arah gelap. Sekilas terlihat tetesan air dan sebuah bayangan. Sadie mundur dan membuka lemari esnya untuk memberi cahaya sekitarnya. Ia melihat sekelilingnya dan bernafas lega. Tiba-tiba Sawyer muncul dari belakang dengan marah-marah kepada Sadie. Adiknya itu merasa prank yang dilakukan Sadie terhadap dirinya sangat keterlaluan. Ia bahkan menendang Sadie hingga terjatuh. Dan secara kebetulan, buku yang dibawa Sadie terbuka tepat di gambar yang diarsir. Hingga Sawyer pun melihat gambar makhluk tersebut dan menyadari bahwa makhluk menyeramkan itulah yang selama ini ia lihat. Keesokan harinya, di sekolah, Sadie menemui teman-temannya dan meminta Bethany untuk mengantarkannya ke rumah Lester. Setelah tiba di tempat yang dituju, Sadie segera memeriksa rumah tersebut meskipun Bethany telah memperingatkannya. Terlihat rumah yang cukup mewah namun terbengkalai. Ia pun mengetuk pintunya. Dan karena tidak ada sautan, Sadie pun secara perlahan memasukinya. Ia kemudian meninggalkan nomor teleponnya di sebuah catatan yang berada di pintu kulkas dan kemudian memeriksa ruangan yang lain. Sadie menghidupkan lampu sorot yang ada di ruangan tersebut, di mana ia melihat dinding ruangan itu seperti dipenuhi rambatan akar-akar hitam. Sadie menarik nafasnya dengan berat, lalu memasuki sebuah lorong yang hanya diterangi oleh cahaya lilin. Ia berjalan dan melihat rambatan akar hitam lebih tebal dari ruangan di bawah. Hingga kemudian Sadie memasuki sebuah kamar. Tiba-tiba dari arah belakang sebuah teguran terdengar. Seorang wanita setengah baya terlihat dengan sebuah senjata di tangannya. Dan dengan rasa takut, Sadie memperkenalkan diri serta menceritakan terkait mendiang suami wanita tersebut, yaitu Lester. Sadie juga bercerita perihal makhluk yang dilihat adiknya. Istri Lester itu kemudian menjelaskan tentang makhluk yang mereka hadapi saat ini, yaitu makhluk menyeramkan yang disebut Boogeyman. Lalu, mendadak istri Lester meminta Sadie untuk diam tak bergerak, sambil kemudian melepaskan tembakan di samping Sadie yang membuat gadis itu berlari keluar dan langsung pulang bersama Bethany. Begitu sampai di rumah, Sawyer menghampiri Sadie, namun Sadie menghindari pertanyaan-pertanyaan Sawyer. Dengan kesal, ia menutup pintu kamarnya. Akan tetapi, ketukan pintu tetap terdengar. Tiba-tiba, malamnya, ketika Sadie terbangun dari tidurnya, ia mendengar suara gaduh dari luar. Sadie membuka pintu dan melihat dengan perlahan. Dari seberang kamarnya, Sawyer berkata bahwa yang ia katakan adalah nyata. Sadie mengisyaratkan agar Sawyer tetap di kamar, dan ia pun dengan perlahan berjalan ke ruang asal kegaduhan itu muncul. Dari ruangan tersebut, Dr. Harper keluar. Hal ini kemudian membuat pertengkaran di antara Sadie dan ayahnya, di mana ayahnya berniat membereskan semua barang peninggalan mendiang ibunya, karena bagi Dr. Harper, inilah penyebab Sawyer melihat hal-hal aneh. Namun Sadie tidak menyetujui hal tersebut, hingga Dr. Harper pun mengalah. Sadie kemudian menyimpan semua peninggalan mendiang ibunya di gudang atas perintah ayahnya. Ia juga menemukan barang keseharian ibunya seperti korek dan seputung ganja. Ia pun melihat video-video di handycam yang ia temukan. Sadie menangis sedih mengenang ibunya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari pojokan.
Samar-samar ia melihat sosok ibunya. Dengan perlahan, ia berjalan dan ketika ia menghidupkan lampu, yang terlihat hanyalah baju mendiang ibunya. Keesokan malam harinya, teman-teman Sadie datang dan berkumpul di rumahnya. Mereka berniat menghibur Sadie agar bisa melupakan hal berat tentang kematian ibunya. Namun, suasana kemudian terasa membosankan. Hingga salah satu temannya meminta Sadie untuk mengambil minuman beralkohol. Sadie menolaknya dengan alasan bahwa ayahnya bukanlah peminum. Tapi, dia menawarkan sesuatu yang lain, yaitu sejenis narkoba milik mendiang ibunya. Hal itu membuat teman-temannya sedikit kaget dan takut. Namun Sadie meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mulailah dari Bethany yang pertama kalinya menghisap rokok itu dan dilanjutkan oleh Sadie. Di mana saat Sadie menghisapnya, dia batuk dan membuat teman-temannya tertawa meledeknya. Namun batuk Sadie semakin menjadi. Gadis itu segera keluar dan berjalan ke toilet. Ia merasakan ada sesuatu di tenggorokannya. Ia pun menariknya. Nampak sebuah benang yang panjang, di mana saat semua benang sudah tertarik keluar, ia tercengang di ujung benang tersebut terdapat gigi tanggal milik Sawyer. Sadie pun membuangnya ketika teman-temannya datang menghampiri menanyakan keadaannya. Salah satu temannya yaitu Nat kemudian menanyakan tentang lemari tempat Lester menghabisi dirinya. Sadie pun kemudian mengantarkan mereka ke lokasi kejadian. Saat Sadie membuka pintu ruangan dan mulai memasukinya, ia melihat ke dinding atas. Terlihat rambatan akar seperti sarang laba-laba telah berada di sana. Tiba-tiba, teman-temannya menjahilinya dengan menutup pintu dan mengurung Sadie sendirian. Hal ini membuatnya ketakutan. Dari samping, mendadak muncul penampakan wajah yang menyeramkan. Ia kaget dan mundur. Ia mencoba untuk tenang, namun sosok itu pun kembali terlihat di belakangnya. Sontak Sadie mundur ketakutan dan mengedor-gedor pintu. Hingga kemudian pintu pun terbuka. Segeralah ia keluar, kemudian terjadilah pertengkaran antara Sadie dengan teman-temannya. Sawyer yang sedang bermain game pun heran melihat teman-teman kakaknya pergi melewatinya dengan penuh omelan. Selepas kepergian teman-teman Sadie, tiba-tiba Sawyer mendapatkan gangguan. Sebuah gerakan terlihat membuat Sawyer ketakutan. Sepasang kaki terlihat melangkah, hingga kepala yang menyeramkan pun terlihat sekilas menengok di pojok sofa. Sawyer yang ketakutan hanya bisa menutup mulut dan matanya. Gadis kecil itu pun bergerak perlahan dari posisi rebahannya. Ia melihat ke arah sebelah sofa dan tidak menemukan apa-apa. Sawyer sedikit lega, namun sesaat kemudian ia tersadar bahwa di atas televisi terlihat sang boogeyman. Segera ia berpaling untuk berlari, diikuti terkaman makhluk tersebut yang kemudian mengangkatnya dan mengempaskannya ke televisi. Sadie dan ayahnya pun berlari menghampiri keributan itu. Lalu mereka segera membawa Sawyer ke rumah sakit. Begitu siuman, Sawyer yang terlihat trauma segera ditenangkan oleh Sadie. Kakaknya itu pun meminta maaf kepada Sawyer karena tidak mempercayainya dari awal. Di rumah sakit, Sadie menerima telepon dari istri Lester yang memberitahukan bahwa ia telah menemukan cara untuk memusnahkan makhluk yang telah meneror mereka. Namun ia memerlukan bantuan Sadie untuk bisa melakukannya. Sebelum pergi, Sadie pun menemui ayahnya, di mana Dr. Harper kedapatan sedang merenung di tempat sepi. Ayahnya merasa dirinya bersalah karena tak cukup membantu Sawyer untuk bisa menerima kepergian ibunya, sehingga membuat Sawyer mengalami goncangan dan membuatnya melihat hal-hal aneh. Sadie membantahnya, karena ia pun juga melihat makhluk mengerikan tersebut. Namun sang ayah meragukan keterangan Sadie, dikarenakan ia mencium aroma ganja dari mulut putrinya itu. Kecewa terhadap ayahnya, Sadie pun segera pergi menemui istri Lester. Dan ketika ia telah di dalam rumah, terlihat jebakan-jebakan terpasang di setiap sisi untuk menghabisi boogeyman. Dan ternyata, istri Lester kemudian menjadikan Sadie sebagai pancingan agar boogeyman bergerak ke arah mereka. Ia mematikan lampu dan menyisakan lilin untuk penerangannya. Dari arah lorong yang gelap, suara lirih terdengar mendekat seraya memanggil Sadie. Diikuti lilin yang padam satu persatu. Wajah makhluk tersebut terlihat samar.
Makhluk tersebut terdiam sejenak menatap Sadie, dan ketika ia menerkam, istri Lester segera memberikan tembakan tambahan. Merasa makhluk tersebut telah mati, istri Lester pun berpaling. Tiba-tiba, Boogeyman itu bangun dan menerkam istri Lester. Seraya melawan, istri Lester berteriak meminta tolong pada Sadie. Namun saat itu Sadie sedang berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Bertepatan dengan terbelahnya tubuh istri Lester, terlepas pula lah ikatan tangan Sadie. Ia segera berlari diikuti Boogeyman yang mengejar di belakangnya. Hingga ketika di tangga, ia jatuh tepat di lampu sorot yang menyala. Boogeyman pun langsung menghindari lampu sorot tersebut dan Sadie segera keluar dari rumah itu. Dengan terlihat lusuh, Sadie berjalan pulang. Tiba-tiba teleponnya berbunyi. Sang ayah yang baru tiba di depan rumah mereka menelpon. Sadie kaget karena ayahnya dan Sawyer telah pulang dari rumah sakit. Ia mencoba memperingatkan ayahnya agar tidak masuk rumah. Namun sang ayah yang sedang menggendong Sawyer tidak mendengar perkataannya dengan jelas. Hingga kemudian, Dr. Harper beserta Sawyer tertarik ke dalam rumah mereka yang gelap. Sadie yang mendengar dari seberang telepon segera berlari sekencang mungkin menuju rumahnya. Begitu sampai, ia membuka pintu dan mencoba menghidupkan lampu namun tidak bisa. Ia tetap nekat masuk ke ruangan yang telah berubah kelam dengan plafon yang berubah dengan dihiasi akar sarang laba-laba. Dengan pelan dan hati-hati ia berjalan hingga ia menemukan klip lampu di sebuah kamar. Sadie membuka pintu kamar tersebut, akan tetapi tiba-tiba sebuah semprotan mengenai wajahnya dan terdengarlah suara yang dikenalnya yaitu Sawyer. Berdasarkan keterangan dari Sawyer, mereka berdua kemudian turun mencari ayahnya. Setelah beberapa saat berjalan dengan perlahan, mereka melihat sang ayah dalam cengkeraman Boogeyman. Makhluk tersebut memandang mereka berdua, kemudian melepaskan sang ayah dan menerkam mereka, hingga membuat mereka berdua terlempar dan tertindih lemari. Sadie segera bangun, sementara Sawyer pingsan. Namun, Boogeyman tersebut menyerang Sadie kembali. Sadie mencoba menahan dengan stik hoki yang dibawanya. Namun naas, stik tersebut patah kemudian terlempar. Sadie berusaha menggapai patahan tersebut, namun tidak berhasil. Dari mulut Boogeyman, keluarlah tangan dan memegang muka Sadie. Boogeyman terlihat seperti menyerap energi dari Sadie, hingga membuat Sadie semakin lemah. Dalam proses penyerapan itu, Sawyer terlihat mulai siuman dan lemah. Sadie masih tetap berusaha menggapai patahan tongkat hoki. Tanpa disadari, tiba-tiba sang ayah terlihat mengambil patahan stik itu dan dengan sekuat tenaga menusukkan kayu tersebut ke tubuh Boogeyman. Seketika Boogeyman mengerang melepaskan Sadie. Makhluk itu kemudian memukul Dr. Harper hingga terpental. Sawyer yang telah siuman segera berlari menghampiri sang ayah, tetapi ia tidak menyadari kabel lampu LED yang bercahaya di tubuhnya terputus hingga memadamkan cahayanya. Seketika ruangan menjadi gelap gulita. Sadie dengan meraba mendekati adiknya. Di kegelapan tiba-tiba secercah cahaya terlihat. Cahaya yang berasal dari korek mendiang ibunya dinyalakan sang ayah. Mereka kini berkumpul bertiga dengan sang ayah yang tidak dapat bergerak karena kakinya patah. Hingga nyala korek api pun padam. Suara aungan pun terdengar. Sadie berusaha menghidupkan kembali korek yang padam. Dalam kilapan cahaya api, terlihat Boogeyman bergerak mendekati mereka. Beruntung korek tersebut menyala kembali. Sadie pun teringat dan merasakan kehadiran ibunya. Namun nyala korek itu meredup kembali hingga Boogeyman pun mendekati mereka. Secara tidak sadar, saat Boogeyman menerjang, korek tersebut menyala kembali. Sawyer menyemprotkan spray cat dan membentuk semburan api hingga membuat Boogeyman terpental. Segera Sadie menggunakan kedua benda tersebut dan menyemburkan api ke Boogeyman. Namun ketika Boogeyman telah terpojok, kaleng spray tersebut kehabisan gas. Melihat itu, Sawyer tiba-tiba berlari mendekat dan menyiramkan thinner ke tubuh Boogeyman. Menyadari apa yang dikerjakan sang adik,
Sadie segera melemparkan korek yang menyala ke badan Bukimen hingga terbakarlah makhluk itu. Dengan tertatih, Sayid dan Sadie segera membopong sang ayah keluar. Api terus membesar melahap ruangan dan rumah mereka beserta semua kenangan akan mendiang ibunya. Keesokan harinya, mereka bertiga duduk dan berbicara di hadapan Dr. Weller. Mereka terlihat sudah ikhlas melepas semua kesedihan dan siap membuka lembaran baru dalam hidup. Dan cerita pun tamat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like serta share. Ambil sesuatu yang baik di setiap kejadian seperti halnya di film ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.